Halo crypto lover, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas mengenai cryptocurrency, uang digital atau digital currency. Oke, pada kali ini kita masih membahas mengenai Pi Network teman-teman ya. Salah satu cryptocurrency terbaru seperti yang kalian tahu, yang saat ini memang cukup booming di seantero dunia ya. Sebelumnya, bagi kalian yang baru mengenal channel ini, silahkan untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya diklik ya, supaya nanti kalian dapat info-info terbaru dari channel atau dari informasi yang saya bagikan ke kalian. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba mengupas tuntas mengenai salah satu pertanyaan yang ada di kolom komentar ya, yaitu salah satu subscriber saya dan mungkin juga pionir baru ya di Pi Network. Nah, dia bertanya, katanya, "Bang, bagaimana kalau HP kita bisa cloning aplikasi? Beresiko enggak kalau menjalankan dua aplikasi Pi Network di satu HP dengan akun yang berbeda?" Nah ya, itu salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu subscriber saya di kolom komentar. Dia bertanya, bagaimana kalau kita cloning, kalau kita mengklon aplikasi Pi Network kita, tentu ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan hasil nambang yang lebih banyak ya. Nah, sebetulnya sudah saya jawab juga ya di balasannya, yaitu sudah dapat dipastikan akan di banned ya. Nah, tetapi untuk lebih singkatnya, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan kupas tuntas jawaban saya ini di mode fax ya. Itu sebetulnya sudah ada di mode fax teman-teman ya, untuk jawaban dari salah satu subscriber saya ini. Seperti yang dijelaskan di mode fax dari website resminya Pi Network, di sana pun dijelaskan bahwa bisakah saya menambang dari lebih dari satu perangkat. Nah ya, tentunya dijelaskan juga jawaban dari pertanyaan tersebut. Memang di mode fax ini dituliskan berbagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pionir baru teman ya. Seperti salah satu pertanyaan ini, bisakah kita menambang dari lebih dari satu perangkat? Bagaimana jaringan mencegah akun palsu, bot, dan lain-lain untuk menghasilkan Pi? Nah, di mode fax ini tentu sudah ada jawabannya teman ya. Selain memang secara logika pun tidak mungkin ya aplikasi sehebat Pi dia memperbolehkan satu perangkat digunakan oleh beberapa akun untuk mining. Dan di sini pun sudah dijelaskan bahwa jawabannya tidak. Anda tidak dapat menambang dari lebih dari satu perangkat jaringan. Jaringan memiliki aturan ketat ya, satu akun per orang tentunya. Pi menggunakan strategi multi cabang untuk memastikan Pi tidak ditambang oleh akun palsu ya atau bot. Di mode fax juga dijelaskan teman-teman seperti ini. Bisakah menambang lebih dari satu perangkat? Tentu jawabannya tidak ya, sesuai dengan yang core team jelaskan. Nah, bagaimana jaringan Pi ini mencegah akun palsu dan bot untuk menghasilkan Pi? Pertama teman-teman, jaringan seperti dijelaskan di ini ya, kalian bisa lihat di desktop, di layar desktop. Nah ini ya, kita bisa lihat ya teman-teman ya.
Pertama, jaringan Pi ini menggunakan reCAPTCHA versi 3 Google untuk mengetahui apakah perangkat dioperasikan oleh manusia atau mesin ya. Nah, tentu ini merupakan teknologi terbaru ya yang diterapkan oleh Pi. Teknologi ini sama sekali tidak terlihat oleh sebagian besar pengguna, teman ya, karena mereka adalah manusia nyata. Tetapi bot mungkin mulai melihat CAPTCHA jika algoritma Google menangkapnya. Seiring waktu, core team juga mengembangkan algoritma pembelajaran mesin berdasarkan perilaku penambangan pengguna nyata untuk memprediksi bot. Jadi teman-teman, sudah saya pastikan juga bahwa si teknologi Pi ini sudah menggunakan reCAPTCHA versi 3 Google ya untuk mendeteksi bot ya. Nah, yang kedua, persyaratan algoritma konsensus Pi lingkaran keamanan Circle Security ya, memudahkan untuk mendeteksi akun palsu. Makanya itu seperti yang sudah saya bilang di lain waktu di video yang sebelumnya, usahakan security keamanan Circle Security-nya kalian mencapai 100%, karena itu pun akan membantu untuk memperkuat bahwa akun kalian bukan bot, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut baca. Persyaratan algoritma konsensus Pi lingkaran keamanan memudahkan untuk mendeteksi akun palsu. Nah, akun palsu tidak akan memiliki cukup banyak orang untuk menunjuk mereka melalui lingkaran keamanan. Paling-paling akun palsu akan saling menunjuk dengan sangat sedikit petunjuk masuk dari sisa jaringan ya. Anomali ini mudah dideteksi dengan algoritma komputer, teman-teman. Jadi security circle itu tidak semata-mata cuma untuk meningkatkan power of mining ya, meningkatkan jumlah rate yang ditambang, tapi juga merupakan syarat untuk memperkuat algoritma konsensus Pi bahwa akun kita itu bukan bot. Makanya bagi kalian pionir yang security circle-nya belum 100%, cepat-cepat maksimalkan 100% ya untuk circle keamanannya. Itu pun menunjukkan bahwa memperkuat bahwa akun kita itu bukan akun bot, teman-teman ya. Nah, pada akhirnya tentunya ketika Pi memasuki fase ketiga dan terakhirnya mainnet ya, hanya akun yang divalidasi saja sebagai milik individu asli ya, bukan bot ya. Individu nyata yang berbeda yang akan dihormati dan nantinya akan diakui dan akan masuk ke jaringan blockchain sesungguhnya. Nah, dengan kata lain, bahkan jika semua metode lain melewatkan beberapa akun bot, proses validasi pengguna ini selanjutnya akan menghilangkannya karena pemilik bot tidak akan dapat membuktikan bot sebagai orang sungguhan ya dengan nama asli. Nah, kami sedang menjajaki proses KYC. Jadi memang ada beberapa lapis keamanan di sini ya yang saya tangkap untuk si Pi ini mendeteksi akun bot atau akun palsu ya, teman-teman ya. Oke, kita simpulkan nih. Pertama, jaringannya menggunakan reCAPTCHA versi 3 Google. Ini ya, teknologi yang diterapkan oleh Pi. Nah, kedua, persyaratan algoritma konsensus yaitu Circle Security. Ya, dia dengan lingkaran keamanan yang maksimal tentunya akan memperkuat bahwa akun kita itu bukan bot ya. Nah, tentunya yang ketiga, pada fase ketiga, kalaupun di dua syarat pertama lolos nih, kedeteksi sebagai akun bot misalnya, nah akhirnya di fase ketiga menuju mainnet akan terjaring ya akun-akun yang memang betul-betul human atau mungkin yang bot itu akan terjaring dengan proses KYC ya, know your customer. Makanya KYC ini menurut saya pintu gerbang menuju mainnet dan merupakan keamanan lapis terakhir menurut saya dari Pi untuk memvalidasi apakah akun kita bot atau bukan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa cloning aplikasi Pi jelas-jelas akan di-banned ya. Dan setelah kita menyimak pembahasan ini dan membaca dengan detail, memahaminya,
apa yang Modopex jelaskan, bahwa memang KYC ini sangat penting teman-teman. Di samping kita gerbang menuju mainnet, juga itu lapisan keamanan terakhir untuk mendeteksi bahwa akun kita bukan bot ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga penjelasan tadi cukup gamblang dan cukup kalian bisa pahami ya. Dengan demikian jawabannya sungguh jelas, bukan dari opini saya, tetapi memang di Modopex-nya juga dijelaskan bahwa akun cloning tidak bisa diakui nantinya atau otomatis akan di-banned. Jadi kesimpulannya, DeFi ini memberlakukan aturan ketat ya untuk suatu akun ya. Satu akun, satu identitas, satu perangkat teman-teman ya.